Perkenalkan, saya dari Sinas Karse, juga teman saya. Marvelio Bergami Ketua. Saya Viola Cesara Kristiani. Kami sebagai pembawa podcast Tanya Jawab, juga teman di belakang layar ada Rahel, Ira, juga Wisnu. Jadi teman-teman, kalau kita melihat kita akhir-akhir ini, kita tahu bahwa dunia tuh baru nggak baik-baik aja. Banyak kerusakan alam di mana-mana, ada banjir, ada tanah longsor, ada gunung, ada daratan di wilayah Jakarta. Juga bahkan sekarang ada isu bahwa akan terjadinya perang dunia ketiga antara Israel, Amerika, Iran, juga Ukraina. Jadi teman-teman, itu semua bisa disebabkan karena alam itu sendiri ataupun karena perbuatan manusia. Nah, karena itu kami mengambil tema yang sama seperti PKJ, yaitu pertobatan ekologi. Untuk kita dapat mendalami tema tersebut, kita hadirkan Bapak Pendeta Yoga Dharma Setiawan untuk menemani kita di podcast kali ini. Selamat pagi, Pak Wan. Selamat pagi. Boleh perkenalan dulu bagian PKJ. Saya. Ya. Ya, saya Pendeta Yoga Dharma Setiawan. Saya sudah emeritus. Kalau emeritus artinya sudah selesai, sudah pensiun karena penelitian. Dan saya di PKJ Bandung itu mulai tahun 90, jadi sampai sekarang itu 6 tahun di kerja di Senjawa Banten. Kemudian apa lagi? Saya punya satu istri, 2 anak. Dan itu yang saya termasukkan. Ya. Maksud saya teman-teman, dari pertanyaan pertama yaitu makna pertobatan dalam konteks lingkungan. Jadi karena biasanya itu yang kita tahu kan, kalau pertobatan itu kalau misalnya kita berbuat jahat sama orang lain, kita nggak baik sama orang lain, terus kita kembali ke jalan itu, kita kembali ke Tuhan, dimasuki Tuhan. Tapi ini yang di lingkungan. Jadi maknanya itu, makna pertobatan ekologi itu apa? Itu sendiri apa? Ya. Jadi kita mulai dari depan ya, dari awal kita Allah menciptakan jagat raya dengan segala isinya, dan pada penciptaan terakhir ada penugasan yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia untuk itu memelihara, mengusahakan dan memelihara bumi, gitu ya. Kejadian 2 itu. Nah, itu penugasan itu dipercayakan kepada manusia supaya kehidupan bersama dengan seluruh jagat raya ini senantiasa tercukupi, baik untuk kebutuhan hewani, untuk pertumbuhan, juga untuk kebutuhan manusia sendiri, semua tercukupi. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang kita melihat bahwa manusia yang diberi kepercayaan untuk mengusahakan dan memelihara, itu ada kecenderungan manusia lebih senang mengusahakannya, jadi mengeksploitasi. Tetapi tanggung jawab untuk memelihara itu lebih banyak diabaikan, sehingga sampai sekarang kita melihat banyak ciptaan-ciptaan Tuhan yang sekarang ini sudah tidak bisa kita temui lagi karena habitatnya dirusak oleh manusia. Jadi pemeliharaan yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia itu tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya manusia yang bertanggung jawab harus bertobat. Berbalik yang tadinya merusak
bukan hanya mengeksploitasi tapi melakukan tindakan-tindakan yang merusak, itu harus berbalik, bukan hanya tidak merusak lagi tapi harus memperbaiki lagi. Artinya memperbaiki apa? Memperbaiki ekologi yang sudah dirusak oleh manusia. Inilah yang saya memaknai tema khususnya bagi gereja Kristen Jawa sesinode untuk mengajak setiap umat itu untuk bertobat secara ekologis, artinya bertobat kembali, memelihara ciptaan yang sudah dipercayakan manusia ini, alam raya dan manusia diperbaiki. Bukan hanya tidak dieksploitasi tetapi harus dipulihkan. Jadi kalau misalnya badan ekologi itu kita yang tadinya rusak, kita yang tadinya tidak memelihara, harus kita kembali lagi ya. Ya, betul. Tidak hanya cukup tidak merusak lagi, tapi harus memperbaiki. Dan itu kemungkinan pemulihan ciptaan yang seutuhnya itu mungkin itu tanggung jawab yang sangat berat, dan kemungkinan pulih seperti semula pada saat Adam dan Hawa diberi kepercayaan itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena kebutuhan manusia sendiri itu cenderung membutuhkan barang-barang yang berpotensi untuk merusak alam, misalnya plastik gitu kan. Sekarang anak-anak kalau pernah sering ya memberi belanja online itu, ya. Perhatikan, kalau kita memberi barang sebesar ini, Bu, kita memberi barang sebesar korek api ini, coba kita perhatikan, bungkus plastiknya seberapa besar? Lebih daripada apa yang kita belikan. Betul. Ya, itu. Ya, sering beli online kan begitu. Itu dibutuhkan oleh manusia supaya barang memang tidak rusak. Ya, kan? Pertama tidak rusak, kemudian yang kedua gampang dicari, harus besar. Tapi pada sisi lain hal itu akan mengakibatkan penumpukan plastik yang jumlahnya lebih banyak. Padahal kita melihat bahwa potensi plastik itu sangat sulit sekali diurai lagi menjadi hal yang tidak merusak lingkungan. Jadi saya mengatakan kita bertanggung jawab untuk memulihkan, bukan hanya tapi memulihkan kondisi alam yang lebih baik, tapi hal itu menjadi tanggung jawab yang berat dan sulit sekali di Indonesia. Ya, itu kebutuhan manusia. Mari. Ini lebih ke individual atau ke kesadaran pribadi. Nah, jadi kan jika kita mengaku tentang kita itu baik, itu tapi kita tetap masih mengabaikan lingkungan, seperti membuang sampah atau kita membakar daunan semisal itu. Nah, itu apakah pertobatan dalam artian kita mencari lingkungan sekitar itu dapat seperti tuntas atau jadi dapat diterima Tuhan, walaupun kita tetap membuang sampah, jadi merusak lingkungan. Padahal kan dalam Alkitab saja sudah diketahui bahwa alam itu harus dijaga oleh manusia sendiri kan, tapi kita masih atau kita masih mengabaikan manusia dan mengabaikan lingkungan. Apakah pertobatan itu sendiri dapat diterima oleh Tuhan? Ya, untuk diterima oleh Tuhan atau tidak diterima oleh Tuhan itu urusan Tuhan ya. Tapi kewajiban kita bahwa kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita, memelihara lingkungan, memelihara alam raya kita. Jadi untuk diterima dan tidak itu otoritas ada pada Beliau, pada Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan pertobatan, yang kita tahu pasti Tuhan marah, karena Tuhan tidak senang karena kita mengabaikan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Penyebab bumi tidak baik-baik aja itu kan salah satunya sampah yang menumpuk bisa terjadi karena pemberian yang berlebihan, sehingga kita diminta untuk hidup sederhana dan hidup
sederhana. Hidup sederhana ya. Ini pertanyaannya. Ya, kalau menurut pikiran saya ya, bahwa hidup sederhana yang benar itu hidup sesuai dengan kebutuhan. Tapi kebutuhan itu harus realistis juga, karena kalau kita pernah membaca ada seorang yang mengatakan seluruh apa yang ada di bumi ini sebetulnya mampu untuk mencukupi semua kebutuhan manusia, tetapi tidak akan cukup untuk memenuhi seorang yang serakah. Jadi relatif ya, kebutuhan yang seperti apa. Tetapi kita harus bijak dalam hal ini, bahwa hidup yang bijaksana, hidup yang sederhana itu mampu mencukupi kebutuhan dasar yang penting sih, ada depan, tapi tidak juga membuat orang lain dirugikan, dicederai. Jadi kalau kita misalnya karena itu saya seorang pedagang misalnya, dan karena saya mau hidup sederhana, kemudian cara berdagang saya hanya tidak membeli mobil untuk angkutan barang saya, tapi cukup saya pikul, bukan begitu. Tapi kebutuhan dasar, pokok itu bisa berjalan tanpa merugikan orang lain atau perusahaan. Penting. Beda-beda ya pemahaman orang itu. Tapi tidak, itu bukan menjadi miskin. Mental miskin. Gimana cara Anda memulai pendekatan ekologis dari hal kecil saja? Anak muda. Saya sudah tua ya. Begini, saya pernah muda juga ya. Untuk generasi muda itu saat ini memang tidak bisa terlepas dari kebutuhan barang yang ada potensi merusak lingkungan. Bukan hanya muda, orang tua, tetapi kita kemungkinan memang tidak bisa memulihkan alam yang sudah rusak itu seperti Firdaus semula, tapi kita harus mampu mengendalikan kerusakan itu tidak lebih cepat berjalan atau terjadi, supaya anak cucu kita pada saatnya tetap bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang ada di dunia ini yang disediakan oleh Tuhan kehidupannya. Nah, oleh karena itu anak muda memang setidaknya harus belajar mengendalikan diri, karena memang untuk kehidupan manusia sampai saat ini, baik yang tua ataupun yang muda, tidak bisa lepas dari plastik. Tidak bisa. Di segala sisi kita akan berjumpa dengan plastik dan sebagainya. Tetapi setidak-tidaknya kita harus meminimalisasi penggunaan plastik. Contoh ya, hanya contoh satu contoh plastik. Banyak hal yang lain yang bisa dipahami, misalnya air conditioner yang nanti akan kalau berlebihan menggunakannya juga lebih cepat merusak lapisan ozon dan sebagainya. Kita memang harus dengan sengaja anak muda meminimalisasi barang-barang potensi merusak alam. Terima kasih Pak Anita atas sudah berkenan hadir di sini. Ya, terima kasih atas kesediaan anak muda dan saya di sini.
sampai anak-anak itu ambil bagian dalam merawat. Bahkan belajar ya, tekun dan sungguh-sungguh, dan hasil belajar itu dibuka anak-anak semua untuk menambah masa depan yang baik. Tuhan